Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di pertemuan kedua, masih di bab 1 di kelas 1 di semester 1 tingkat MTS atau SMP. Nah, kali ini maksudnya sebelum kita memasuki materi kita, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar sampai akhirnya, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini masih di bab 1, yaitu proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini pertemuan yang kedua ya, di semester 1. Nah, sebelum kita memasuki materi kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, siswa dapat menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peran para pendiri negara dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan semangat dan komitmen para pendiri negara dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat maksudnya, siswa dapat menunjukkan sikap meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara. Nah, karakter siswa yang diharapkan adalah cinta tanah air, kreatif, mandiri, dan semangat kebangsaan. Kita langsung. B. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia atas dasar prakarsa bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 17 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, yang beranggotakan 21 orang. Nah, jadi yang BPUPKI dibubarkan diganti dengan PPKI. Itu yang menggantinya, yang membubarkannya itu adalah Jepang, ya. Lanjut. PPKI ini diketuai oleh Soekarno, masih diketuai oleh Soekarno, dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI yang dibentuk oleh Jepang kemudian ditambah anggotanya menjadi 27 orang. Perubahan keanggotaan PPKI memiliki nilai strategis karena PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kesan bahwa PPKI bentukan Jepang hilang. Jadi PPKI ini dibentuk oleh bangsa Indonesia, bukan Jepang. Janji kemerdekaan pemerintahan Jepang kepada bangsa Indonesia belum juga diberikan. Para pendiri negara berencana akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945 pada tanggal di kota Nagasaki. Jadi 3 hari setelah itu di Nagasaki. Serangan ini membuat Jepang tidak berdaya. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sejak saat itu terjadi kekosongan atau vakum kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia waktu itu, ya. Jadi tidak ada yang memegang kekuasaan gitu maksudnya. Dengan tersiarnya berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu, para pejuang dan pemuda mendesak supaya Soekarno dan Muhammad Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui rapat PPKI. Menurut golongan muda atau pemuda, PPKI ini adalah buatan Jepang. Itu menurut golongan muda. Mereka berpendapat kalau proklamasi dilakukan oleh ketua PPKI berarti negara Indonesia merupakan buatan atau bantuan Jepang. Golongan tua tidak sependapat apabila
proklamasi dilakukan tanpa persiapan yang matang. Oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Golongan muda dipelopori oleh Soekarno, Hairil Saleh, dan Adam Malik. Sedangkan golongan tua Insinyur Soekarno dan Muhammad. Ya, jadi yang anak muda ini mungkin pengen cepat, jadi tergesa-gesa tanpa memikirkan hal-hal yang panjang gitu ya. Jadi memang itu ya, kalau anak muda ya pengennya cepat gitu, tidak berpikir lebih panjang lagi ya. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda membawa Soekarno bersama nyanyanya Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra yang baru berusia 9 bulan waktu itu. Waduh, 9 bulan ya, belum sampai setahun ya. Dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pemuda yang bawanya itu ada Soekarni, Yusuf Gonto, dan Singgi. Pada saat itu Rengas Dengklok diduduki oleh satu kompi peta yang dipimpin oleh Sudanco Subeno. Nah, alasan Rengas Dengklok dijadikan untuk tempat mengamankan Soekarno-Hatta sebagai berikut. Pertama, letaknya jauh, jadi sehingga pengaruh pemerintah penduduk Jepang sangat kecil. Yang kedua, merupakan kota kecil di Kabupaten Karawang dan letaknya jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon. Yang C, Batalion Peta Jakarta dan Rengas Dengklok sering berlatih bersama, sehingga jika ada gerakan dari pasukan Jepang dapat dengan mudah diketahui dan dihalangi. Yang D, letaknya strategis sehingga dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok. Itu alasannya ya. Nah, rencana pengamanan Soekarno-Hatta tersebut berjalan lancar karena juga mendapat dukungan perlengkapan tentara peta dari Sudanco Alatif Hendra Ningrat yang pada saat itu sedang menggantikan Daidanko Kasman Singodemejo yang sedang bertugas ke Bandung. Soekarno dan Hatta baru dibebaskan setelah Ahmad Subarjo menjemput ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo menjamin nyawanya. Jadi apabila proklamasi kemerdekaan Indonesia gagal diumumkan pada keesok harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 selama-lamanya pukul 12. Nah ya, jadi sekarang juga kita mau memperingati HUT RI yang ke-75 ya. Jadi dari awalnya dari sini ya kita merdeka gitu. Dengan adanya jaminan tersebut, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok Sudanco Subeno bersedia melepaskan Soekarno beserta keluarga dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Akhirnya, dengan persetujuan para pendiri negara, baik golongan tua maupun muda, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, jadi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita masih merasakan kemerdekaannya itu. Kita sekarang menikmatinya. Kalau dahulu para pejuang memperjuangkan bagaimana merdeka, kita sekarang hanya mengisi kemerdekaannya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pertama. Sebelum mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Hatta menyatakan bahwa ada utusan dari Indonesia Timur yang menemui rakyat Indonesia Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul di belakang kata ketuhanan, jadi kata ketuhanan yang berbunyi itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya agar dihapus. Jika tidak dihapus, rakyat Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah gitu. Jadi akhirnya Pancasila itu pun dihapus. Jadi sekarang jadi ketuhanan Maha Esa sampai sekarang ya. Nah,
Usulan ini kan disampaikan oleh Muhammad Hatta dalam sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam. Muhammad Hatta meyakinkan kepada tokoh-tokoh Islam agar mempertimbangkan penghapusan sebagian kalimat sila pertama pada Piagam Jakarta demi kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Akhirnya dengan sepakat para tokoh Islam pun merelakan dihilangkan demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Ya. Akhirnya tokoh-tokoh Islam merelakan dicoretnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa sampai sekarang. Nah, setelah semua menyepakati isi Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Pertama, mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang dibahas dalam sidang PPUKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Memilih dan mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 3. C. Membentuk Komitmen Nasional sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas. Tugasnya sebelumnya dibentuknya DPR melalui pemilu. Nah itu ya, ketiga. Nah, berdasarkan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus, berarti sehari setelah kemerdekaan ya, sehari setelah membacakan proklamasi, di rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang isinya sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah anak ini ada nggak yang nggak hafal Pancasila ya? Kalau saya selalu kalau ngajar itu kalau ada senggang saya selalu menyuruh anak untuk menghafal Pancasila ya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu itu apa Pancasila ya, dan hafal ya. Pada tanggal 19 Agustus 1945 kembali mengadakan sidang kedua yang hasilnya sebagai berikut. Berarti setelah 2 hari kemerdekaan ya. A. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. 2. Merancang pembentukan 12 departemen dan menunjukkan para menterinya. C. Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi waktu itu ada 8 provinsi yaitu Sumatera, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian, sekaligus menunjukkan gubernur-gubernurnya. Jadi waktu itu setelah kemerdekaan, setelah proklamasi dibaca oleh Soekarno, jadi provinsi kita ada waktu itu ada 8 ya, kalau sekarang udah 34 kalau nggak salah ya. Nah, pada tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa itu Gambir Selatan Jakarta dibahas 3 masalah utama yang pernah dibicarakan dalam sidang sebelumnya, dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hasil yang dapat dicapai ada sebagai berikut. Maksudnya sebagai berikut. Komite Nasional Indonesia atau KNI merupakan sebuah badan atau lembaga yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakannya pemilu. Lembaga ini disusun dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Partai Nasional Indonesia atau PNI dirancang menjadi partai tunggal negara Republik Indonesia tetapi kemudian dibatalkan. Nah, yang ketiga ada BKR atau Badan Keuangan Rakyat, berfungsi sebagai penjaga keamanan umum yang didirikan pada tiap-tiap daerah. Jadi ada 3 itu ya yang disepakati. Nah selanjutnya pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi penting ya Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu
keputusan sidang PKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dalam pembukaan alinea keempat mencantumkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan penting dalam sidang ini adalah perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, yaitu semulanya yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi peluk-peluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan jiwa kebangsaan yang tinggi para pendiri negara. Nah, jadi menyepakati perubahan Piagam Jakarta tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ya, dari dulu sampai sekarang masih Pancasila dan tidak akan pernah diubah atau digantikan oleh dasar negara yang lain, karena Pancasila sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kamu sebagai anak bangsa harus semangat dan berkomitmen dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, akhir-akhir ini ada sebagian anggota Dewan atau DPR membuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, ya. Nggak tahulah maksudnya apa itu. Sedangkan Pancasila sudah dari dulu, sudah 75 tahun kita dipakai, masih ada aja orang yang pengen merubah atau untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan ketiga, ya. Masih di bab 1 pertemuan ketiga. Terima kasih, semoga bermanfaat, ya. Kritik dan sarannya maksudnya itu di email saya nih, ya. Langsung aja ke email itu kalau ada yang mau kritik, saran atau tambahan, atau yang kurangnya lebihnya mohon dikritik, ya, demi penyempurnaan media pembelajaran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.